saya sampaikan di dalam sebuah buku. Bagi kayu sendiri peradaban baru itu gimana sih? Kalau aku dalam pemikiranku, aku mikir sederhana ya. Mungkin mengulang kejayaan Sriwijaya atau kejayaan Majapahit atau apapun itu gitu. Begitu gambaran aku ya. Sedangkan kita sudah tahu kerajaan yang begitu singkat ini runtuh juga. Harus kita akhirnya pelajari adalah apa yang menyebabkan keruntuhan ini. Bukan akhirnya mengulang, tidak memperbaiki apa yang menyebabkan keruntuhan ini. Disinilah akhirnya istilah baru itu. I see. Itu dijelaskan ada sebuah perjanjian yang bisa dikatakan perjanjian tua lah. Kan katanya peradabannya begitu tinggi. Tapi kok ada sebuah aturan yang akhirnya seakan-akan menjadikan ras manusia ini kembali ke purba gitu kan. Peradaban saat itu kolaborasi yang memang sangat indah dan dinamis. Ras manusia ini adalah satu-satunya ras yang dalam satu ras itu bisa multi talent. Hanya manusia, itulah keunikannya manusia. Jadi manusia mau diperbudak gitu. Akseron 9 tata surya ini termasuk tata surya kita. Pemimpin Akseron di sini dia melihat ada hal yang ketidakselarasan di sini gitu loh. Gue yakin nih, ras yang kalian sebut paling lemah, paling susah diatur gitu. Saya yakin mereka sudah bisa mulai untuk kembali kepada peran tugas jiwanya, bisa menemukan dirinya sendiri. Motif kedatangan mereka yang dimana kami membuat kerjasama, kami akan memberi pencerahan dan lain-lain sebagai timbal balik gitu kan, untuk membantu kalian semua. Itu cuma motif palsu. Saya bisa yakin tanpa bantuan anda semua, ras manusia ini yang kalian sebut paling lemah itu bisa menemukan dirinya sendiri. Sedangkan untuk bisa mengatur dirinya sendiri, untuk bisa menjadi jiwa yang merdeka, setiap jiwa manusia, setiap individu itu harus bisa menemukan dirinya sendiri, menemukan peran tugas jiwanya. Isi dari perjanjian itu garis besarnya adalah ke sana. Peran jiwa, Peran jiwa. Tugas jiwa. 183 ras selain manusia itu harus relokasi. Kenapa sih harus ras manusia dulu? Pertama, ras paling angel, hobinya udah bisa banyak. Ini kan ras yang paling sulit. Itu sebagai percontohan. Nah, yang perang itu PBB jadi ikut turun cuma karena kecamatan. Nah, yang bertujuan kekuasaan ini adalah ancaman yang paling besar jika ini berhasil. Sedikit saja ada orang yang untuk bisa mau mengungkap kebenaran itu, atau bahkan katakanlah ajaran leluhur aslinya seperti ini. Bagaimana dulu bergotong royong, bagaimana dulu berkolaborasi antar sesama ras manusia bahkan ras lain gitu loh. Itu selalu ada sistem yang harus mematahkan itu. Digesek ya? Digesek terus. Pembenarannya agar aman, itu teori konspirasi. Akhirnya kan ketika dibilang teori konspirasi udah nggak ada pertanyaan lain dan tidak ada dorongan untuk mencari kebenaran itu kan. Selesai sudah. Lupa untuk mencari peran jiwa kita seperti apa. Jadi kedamaian itu nggak ada untuk melakukan sesuatu. Berarti kita selalu ada objek di depan ini yang untuk kita kejar gitu ya. Kalau kita kejar, gitu ya. Dan secara sistem yang ditanamkan adalah kompetisi. Kompetisi. Nah ini menarik nih. Ini kompetisi yang itu gimana? Salah satunya adalah kompetisi selalu ada. Ya. Tapi kalau dulu kompetisi itu adalah kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Oh, memerdekakan diri sendiri gitu. Nah, di situ itu kan lebih adil sebenarnya. Siapa yang lebih baik? Gak ada. Masing-masing ada versi terbaiknya. Oh iya. Nah, lalu apa yang dilakukan dengan orang lain katakan di luar diri? Itu adalah kolaborasi, lawan dari kompetisi. Itu yang ditanamkan sistem pendidikan dulu dari bahkan dini, ras manusia khususnya di zaman itu. Begitu memang mudah untuk menemukan dirinya, tujuan dia hidup, panggilan jiwanya. Itu mudah sekali karena sistem tidak seperti ini saat ini. Iya kan, kalau kita perhatikan naskah-naskah tua Nusantara itu kan, lalu ini mungkin yang dianggap rahasia itu lalu dihalang-halangin ya. Jadi kita lupa pada root diri ini. Iya, terus akhirnya kan itu kuno, itu primitif gitu. Padahal itu salah satu tools bagaimana. Misalnya katakan ketika lahir, kira-kira dia peran tugasnya apa nanti? Sehingga saya sebagai orang tua bisa memfasilitasi. Iya, kan begitu ke sana arahnya. Langsung kita tahu ya. Yang terjadi sekarang, rata-rata orang tua, kamu jadi dokter ya kayak saya ya. Jadi banyak anak-anak masuk perkuliahan itu karena ceritanya berbakti kepada orang tua. Padahal hatinya dia tidak merdeka. Panggilannya bukan di situ gitu. Iya, di satu sisi dia oke lah demi membagikan orang tua. Iya. Tapi kebahagiaan hakikinya terpendam gitu ya. Ya terpendam gitu loh. Seharusnya dua arah ya. Agar bagaimana caranya perjanjian itu tidak berhasil, sehingga seluruh manusia akhirnya mengejar dengan yang namanya ambisi, berkompetisi, tidak bersatu antar satu ras manusia dengan yang lain. Kalaupun mereka berkelompok sebuah komunitas atau organisasi karena satu misi yang sama, tapi ujung-ujungnya tetap berkompetisi dengan organisasi lain gitu kan begitu. Dan kelompok-kelompok lain. Karena ketika jiwanya merdeka,
sebenarnya sudah tidak perlu aturan lagi, karena masing-masing jiwa, masing-masing makhluk individu, ia sudah tahu bagaimana normanya untuk hidup sebagai makhluk, bagaimana dia menjadi makhluk yang beradab sehingga mempunyai peradaban, bagaimana ia tahu tata aturan untuk berlaku. Dari sini keluar, nggak perlu kamu tahu nggak aturannya, nggak perlu, dia sudah tahu aturannya sendiri. Dia sudah tahu tatanannya harus seperti apa, bagaimana keselarasannya dengan antar satu sama lain, termasuk mungkin alam semesta. Dia tahu tatarannya seperti apa. Jadi udah nggak perlu diatur lagi, dia sudah panggilan jiwanya harus seperti apa. Sedangkan manusia begitu mudah digiring untuk lupa bahwa dirinya adalah manusia. Jadi manusia yang lupa untuk menjadi manusia, bahkan untuk memanusiakan orang lain, memanusiakan diri sendiri saja dia tidak tahu bagaimana caranya. Nah tuh, tapi oh iya. Berperanlah sebagai bagaimana kau seharusnya menjadi manusia. Sudah, itu aja dulu. Terserah gua gitu, mau gua melanggar hukum kan merdeka gitu kan, bukan itu sebenarnya merdeka itu. Oh iya, enggak. Merdeka atau mahardika yang akhirnya dari sini gitu, dari jiwa, dia sudah tahu apa yang selaras, apa yang tidak berdasarkan egoisme, bukan ego loh ya, yang hanya menguntungkan diri tapi merusak keselarasan itu sendiri. Kan dalam buku itu adalah dari tebalnya perjanjian itu, perjanjian ini adalah, jadi ketika ini berhasil, mau setelah deadline atau bahkan jauh sebelum deadline, embargo itu akan dibuka. Tapi ketika normal karena kita sudah berhasil, tentunya secara kesiapan mental, kesiapan kesadaran manusia itu sudah siap. Tidak. Oh iya, kalau kita nggak siap bahaya juga ya. Bahaya. Datang aja gitu, oh datang Tuhan kita bilang. Iya benar. Sembah. Oh langsung wah, boro-boro ada alien yang masuk. Ketika manusia ketemu manusia yang di sudut pandang dia sakti aja kan udah langsung wah. Jadikan aku gurumu gitu kan. Jadikan aku muridmu. Gitu. Ya. Bukan jadikan gurumu aku bilang gitu. Enggak, sebenarnya harus gitu. Itu tepat sebenarnya. Harusnya kayak gitu ya. Gitu. Harusnya kayak gitu. Biar guru-guru tuh mikir lah. Langsung wah alien, disangka mau dihormat. Oke lah, kita coba kerucutkan lagi bagaimana kita untuk memerdekakan diri, untuk mengambil peran tugas jiwa kita gitu, memerdekakan diri minimal untuk sebelum menemukan itu, berperan sebagai manusia sesungguhnya manusia, memanusiakan diri untuk kemudian bisa memanusiakan manusia lain. Just it. Itu saja dulu. Oke.